Berarti kira-kira mengutus Rasul itu penting apa enggak penting? Penting. Mengutus Rasul itu sangat penting. Kenapa? Dengan adanya syariatnya para Rasul inilah manusia akhirnya kemudian bisa menjadi orang yang beradab. Contoh aja Romawi dan Persia. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, di masa vakum tidak ada Nabi. Itu yang berkuasa di dunia ini adalah Romawi dan Persia. Mereka punya peraturan. Tapi Anda lihat gimana kehidupan mereka. Itu dulu di masa itu, mohon maaf. Anda kalau ditanya sungai ini miliknya siapa? Anda jawab kira-kira gimana? Ya miliknya bersama. Ya kan ini kan alam ini kan milik bersama. Anda tahu, mohon maaf, dulu perempuan itu milik bersama. Jadi enggak ada ini istrinya Pak ini atau ini istrinya Bapak ini enggak ada. Enggak ada istri sen, pokoknya perempuan itu satu perempuan ya punyanya orang satu kampung. Itu kira-kira ngeri apa enggak seperti itu? Belum lagi mereka itu ada di antara mereka yang punya tradisi itu mengawini keluarganya sendiri. Ada anak yang mengawini ibunya. Ada bapak mengawini putrinya. Terjadi seperti itu. Kemudian gimana mereka itu akhirnya hiburannya adalah menandingkan manusia dengan manusia, disuruh saling bunuh, satu mereka semua tepuk tangan. Anda bayangkan, kalau mikir jadi yang tepuk tangan kan seakan-akan menikmati. Coba jadi keluarganya yang sedang bertanding. Jadi suaminya yang sedang bertanding. Jadi anaknya yang sedang bertanding. Jadi ibunya yang sedang bertanding. Kira-kira perasaannya gimana? Mereka juga punya tradisi. Itu kalau sudah pengen berburu tuh orang-orang bangsawannya, itu budak-budak disuruh lari, nanti mereka ngejar pakai kuda terus dilemparin pakai tombak. Apakah hidup seperti ini yang dikatakan itu hidup beradab? Sampai akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW. Begitu diutus Rasulullah SAW, maka ketika itu manusia itu menjadi manusia yang punya adab. Gimana perempuan itu, jangankan buat orang satu kampung. Satu orang menyentuh itu enggak boleh. Sebelum apa? Sebelum akad nikah. Diridhoi sama ayahnya. Dilihat oleh dua orang saksi, baru perempuan itu boleh disentuh. Jangankan bunuh orang, ngadu manusia sama manusia, ngadu binatang aja enggak boleh. Ngadu binatang aja enggak boleh. Dibuat ada aturan orang yang melukai orang lain, maka dia boleh kalau dibalas untuk dilukai sesuai dengan aturan syariat. Jadi syariat itu yang memberikan banyak solusi dalam kehidupan. Bisa dipahami ya? Itu syariat. Nah karena itulah akhirnya diutus para rasul. Dan alhamdulillah rasul yang diutus kepada kita adalah paling baiknya rasul, dan kita akhirnya menjadi umat yang terbaik. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, salat dimanapun juga boleh, yang penting ngadep kiblat ya. Dulu umat Nabi terdahulu enggak ada salat itu apa? Di sembarang tempat. Sholat itu ada tempat-tempat khusus yang hanya dipergunakan untuk sholat. Kita semua dimanapun juga boleh. Di mall cari musola sholat bisa. Enggak ada musola, tinggal ambil koran, ngadep kiblat sholat. Di tengah-tengah food court sah. Cuma ya aneh ya. Tapi sah apa enggak? Sah, cuma aneh gitu aja. Jangan ditiru loh ya ini ya. Ini bukan untuk diamalkan, ini contoh aja. Sah sholatnya. Mau sholat di lapangan bola, itu berapa banyak tuh pemain sepak bola sujud syukur.
Gara-gara habis mencetak gol ya. Padahal pakaiannya enggak nutup aurat. Enggak sah itu sujud syukurnya. Bisa dipahami ya? Itu keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat yang dulu itu kalau maksiat, setiap maksiat itu paginya di pintu rumah ada tulisan Fulan bin Fulan bermaksiat begini hukumannya ini. Sak kampung tahu yang lewat rumah situ. Dulu seperti itu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW bermaksiat sama Allah ditutupi aibnya. Kecuali dia sendiri yang buka. Setelah itu bukan hanya ditutup aibnya. Malaikat yang mencatat keburukan kalau mencatat orang yang bermaksiat. Sama yang mencatat kebaikan ditegur. Bentar jangan dicatat, mungkin bentar lagi tobat. Anda bayangkan. Hanya karena Anda menjadi umat Nabi Muhammad, malaikat yang mencatat keburukan Anda, setiap Anda berbuat keburukan tidak langsung dicatat, husnudzon kepada kita semuanya kita akan bertobat. Setelah sekian lama kita enggak bertobat, baru dicatat. Dan kalau dosanya satu dicatat cuma satu. Kalau pahalanya satu dilipat gandakan paling tidak bisa 3 kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan sampai berlipat-lipat kali. Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya itu keistimewaan itu untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi